Pernahkah kamu berdoa untuk sesuatu begitu lama, sampai akhirnya kamu mulai bertanya dalam hati, "Ya Allah, kapan?" Kamu sudah meminta berkali-kali, kamu sudah mencoba bersabar, kamu juga sudah berusaha. Bahkan mungkin ada malam-malam ketika kamu menangis dalam diam, berharap kali ini Allah memberikan apa yang selama ini kamu tunggu. Tetapi hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan sesuatu yang kamu minta itu masih belum datang. Kemudian tanpa sadar, hati mulai lelah. Bukan karena kamu tidak percaya kepada Allah, tetapi karena kamu adalah manusia. Kamu ingin melihat hasil dari doa yang selama ini kamu panjatkan. Ketika melihat orang lain mendapatkan apa yang kamu inginkan, rasa sedih itu terkadang semakin kuat. Orang lain sudah menikah, sementara kamu masih menunggu. Orang lain sudah memiliki pekerjaan yang mereka impikan, sementara kamu masih berjuang. Orang lain sudah memiliki rumah, keluarga, usaha, atau kehidupan yang terlihat sempurna, sementara kamu masih berada di tempat yang sama. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang mungkin tidak pernah kamu ucapkan kepada siapapun. Apakah Allah benar-benar mendengar doaku? Kalau kamu pernah merasakan hal seperti itu, dengarkan kisah ini. Karena jauh sebelum kita mengenal rasa lelah dalam menunggu, ada seorang nabi yang juga pernah menunggu sesuatu yang sangat dia inginkan. Namanya adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria telah berada di usia yang lanjut. Al-Quran menggambarkan keadaan beliau dengan sangat menyentuh. Beliau berkata kepada Allah bahwa tulangnya telah melemah dan kepalanya telah dipenuhi uban. Namun, ada satu kalimat yang membuat kisah ini begitu dalam. Beliau berkata bahwa beliau tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah. Bayangkan itu, usianya semakin tua, kekuatan tubuhnya semakin berkurang. Keadaan yang dihadapinya membuat apa yang dia harapkan secara manusiawi terasa semakin sulit. Namun, beliau tidak berkata, "Allah tidak mendengarkanku." Beliau tidak berkata, "Doaku percuma." Beliau justru tetap berdoa. Dalam kesunyian, beliau memohon kepada Rabb-Nya, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah melemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Sedang aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu." Lalu beliau menyampaikan keinginannya. Beliau memohon seorang keturunan yang baik. Bukan sekadar seorang anak. Beliau memohon keturunan yang saleh. Di dalam Al-Quran, doa beliau disebutkan, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Perhatikan satu hal, Nabi Zakaria tidak berdoa karena beliau tidak yakin Allah mampu. Justru sebaliknya, beliau berdoa karena beliau yakin Allah mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan manusia. Dan ternyata, kisah ini tidak dimulai dari saat beliau mendapatkan jawaban. Kisah ini dimulai dari sebuah penantian. Sebuah penantian yang panjang. Sebuah keadaan ketika secara manusiawi, harapan itu terlihat semakin kecil. Namun, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sesuatu pun yang sulit. Dalam kisah yang disebutkan Al-Quran, ada satu peristiwa yang sangat menarik. Sebelumnya, Nabi Zakaria melihat sesuatu yang membuat beliau semakin yakin bahwa rezeki dan pertolongan Allah tidak dibatasi oleh perhitungan manusia. Ketika beliau masuk ke tempat ibadah Maryam, beliau mendapati makanan berada di sisinya. Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam dari mana makanan itu berasal. Maryam menjawab bahwa makanan itu berasal dari Allah. Kemudian Maryam mengatakan bahwa Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan.
Dan setelah melihat hal tersebut, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, seolah-olah beliau sedang belajar dari sebuah kenyataan. Jika Allah mampu memberikan rezeki dengan cara yang tidak disangka manusia, maka tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk menganggap doanya terlalu besar bagi Allah. Maka Nabi Zakaria meminta dengan penuh harap, dengan penuh kerendahan hati, dan tanpa membatasi kekuasaan Allah dengan logika manusia. Namun setelah itu, jawaban yang beliau tunggu belum langsung terlihat di hadapan beliau. Inilah bagian yang sering kita lupakan ketika sedang berdoa. Kita sering berpikir bahwa ketika kita sudah meminta kepada Allah, maka jawaban harus segera datang dalam bentuk yang kita inginkan. Padahal Nabi Zakaria mengajarkan sesuatu yang berbeda. Teruslah meminta, teruslah berharap, dan jangan jadikan lamanya penantian sebagai alasan untuk berburuk sangka kepada Allah. Karena terkadang bagian paling sulit dari sebuah doa bukanlah mengucapkannya, tetapi tetap percaya setelah waktu berlalu, tetap yakin setelah berkali-kali kecewa, tetap berharap ketika keadaan terlihat seolah-olah tidak mungkin berubah. Dan Nabi Zakaria tetap melakukan itu, sampai akhirnya datanglah jawaban yang selama ini beliau tunggu. Tetapi cara Allah menjawab doa tersebut benar-benar di luar perkiraan manusia. Pada suatu ketika Nabi Zakaria sedang berdiri melaksanakan salat di mihrab, para malaikat memanggil beliau. Mereka membawa sebuah kabar yang mungkin selama ini hanya berani beliau harapkan dalam doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira tentang kelahiran seorang anak bernama Yahya. Bayangkan keadaan Nabi Zakaria saat mendengar kabar tersebut. Beliau telah tua, istrinya pun dalam keadaan yang secara manusiawi membuat kelahiran seorang anak terasa sangat sulit. Karena itu beliau bertanya, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan seorang anak? Sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul." Lalu datanglah jawaban yang begitu kuat. Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Bukan manusia yang menentukan batas kekuasaan Allah. Bukan usia, bukan keadaan, bukan hitungan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan apa yang Dia kehendaki. Dan kemudian Nabi Zakaria meminta sebuah tanda. Allah memberikan tanda bahwa beliau tidak dapat berbicara kepada manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan diperintahkan untuk banyak mengingat Allah serta bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang. Akhirnya, doa yang pernah beliau panjatkan dalam kesunyian itu mendapatkan jawaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Yahya kepadanya dan memperbaiki keadaan istrinya. Al-Quran bahkan menjelaskan mengapa doa mereka mendapatkan jawaban itu. Mereka bersegera dalam melakukan kebaikan. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepadanya. Kisah ini bukan hanya tentang seorang nabi yang akhirnya mendapatkan seorang anak. Kisah ini adalah tentang bagaimana seorang hamba seharusnya memandang doa. Karena mungkin hari ini kamu sedang berada di bagian cerita yang berbeda. Kamu sedang berdoa untuk pekerjaan, untuk pasangan, untuk keluarga, untuk kesembuhan dari sebuah kesulitan, untuk usaha yang ingin berhasil, untuk sebuah impian yang sudah lama kamu perjuangkan. Dan mungkin sampai hari ini, kamu belum melihat jawabannya. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah tidak mendengar. Nabi Zakaria mengajarkan kepada kita bahwa lamanya penantian tidak berarti doa kita sia-sia. Bahkan ketika tubuhnya sudah lemah dan rambutnya telah dipenuhi uban,
Beliau masih berkata bahwa beliau tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah. Ada perbedaan besar antara berkata, Allah belum memberikan apa yang aku minta, dan berkata, Allah tidak mendengar doaku. Yang pertama adalah kenyataan yang sedang kita alami. Yang kedua adalah kesimpulan yang tidak seharusnya kita ambil. Kita tidak mengetahui seluruh rencana Allah. Kita hanya melihat satu bagian kecil dari kehidupan kita, sedangkan Allah mengetahui keseluruhannya. Karena itu, bisa jadi sesuatu yang hari ini sangat kamu inginkan, ternyata bukan sesuatu yang terbaik untukmu. Dan bisa jadi sesuatu yang sekarang terasa seperti penundaan, justru sedang menjadi jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kita, dan boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita. Allah mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Maka ketika doamu belum dikabulkan, jangan berhenti berdoa. Ketika usahamu belum berhasil, jangan berhenti berusaha. Ketika hidupmu belum berubah, jangan langsung menganggap Allah meninggalkanmu. Tetaplah meminta, tetaplah memperbaiki diri, tetaplah melakukan kebaikan, dan tetaplah berharap kepada Allah. Karena tugas kita bukan memaksa Allah memberikan sesuatu tepat pada waktu yang kita inginkan. Tugas kita adalah menjadi hamba yang tetap percaya kepadanya. Nabi Zakaria menunggu, beliau berdoa, beliau tetap berharap, dan pada waktu yang Allah tentukan, datanglah jawaban yang bahkan secara manusiawi tampak mustahil. Mungkin hari ini kamu sedang berada di tengah penantian yang panjang. Mungkin kamu mulai lelah. Mungkin kamu mulai bertanya, Ya Allah, kapan? Tidak apa-apa merasa lelah sebagai manusia. Tetapi jangan biarkan rasa lelah itu menghapus harapanmu kepada Allah. Angkat tanganmu lagi, berdoalah lagi, perbaiki ibadahmu lagi, berusahalah lagi, dan katakan kepada hatimu, aku mungkin belum tahu kapan jawabannya datang, tetapi aku percaya Allah tahu kapan waktu yang terbaik. Karena bisa jadi yang sedang Allah ubah bukan keadaanmu terlebih dahulu. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan dirimu untuk menerima jawaban itu. Dan ketika waktunya tiba, mungkin kamu akan melihat kembali masa penantianmu dan berkata, sekarang aku mengerti mengapa Allah membuatku menunggu. Jadi, kalau hari ini doamu belum terkabul, jangan buru-buru mengira Allah meninggalkanmu. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah berharap. Karena selama seorang hamba masih mengetuk pintu Rabb-Nya dengan hati yang tulus, jangan biarkan penantian membuatnya berhenti berharap kepada rahmat Allah. Dan ingatlah kisah Nabi Zakaria, seorang nabi yang telah tua, seorang hamba yang berada dalam keadaan yang secara manusiawi terlihat sulit. Namun beliau tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah. Dan ketika Allah menentukan waktunya, jawaban itu datang. Bukan terlalu cepat, bukan terlambat, tetapi tepat pada waktu yang Allah kehendaki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati kita dalam setiap penantian, menerima doa-doa kita, memberikan apa yang terbaik bagi kita, dan menjadikan kita hamba yang tetap berharap kepadanya dalam keadaan apapun